Banyak sekali yang bertanya, kalau orang punya gangguan cemas, apakah bisa sembuh total atau selalu akan kambuh-kambuhan? Yuk kita bahas. Pertama-tama, saya pengen bilang dulu buat kalian semua bahwa semua orang itu punya yang namanya kecemasan. Tapi tidak semuanya sampai pada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kenapa? Karena kecemasan itu adalah pertahanan diri kita, mekanisme pertahanan diri kita dan alarm pertahanan diri kita. Sehingga kalau alarmnya itu bunyi, berarti kita diminta untuk melakukan sesuatu untuk melawan ketakutan tersebut atau menyelesaikan sebuah masalah, gitu loh. Kalau sampai ke gangguan cemas atau anxiety disorder, artinya gangguan cemas itu atau kecemasan itu muncul tanpa ada sesuatu yang ada di depan kita, tanpa ada masalah yang konkret gitu. Kadang-kadang cuma dari pikiran kita yang berulang, dari ketakutan yang belum pasti, dari kejadian-kejadian yang mungkin nggak ada di depanmu, tapi kamu bayangkan sendiri. Dan anxiety disorder itu datang mendadak tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Biasanya seperti itu. Nah, disitulah bedanya ketika orang punya kecemasan biasa dengan kecemasan yang gangguan. Oke? Jadi, apakah kecemasan tersebut bisa sembuh? Jawabannya tentu saja adalah bisa. Tapi bukan berarti kecemasan itu hilang dalam semua diri kita, di semua orang. Karena kecemasan itu memang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Bayangkan kalau kita nggak punya kecemasan sama sekali. Ada orang nodong kita, ada orang nabrak kita, ada orang mungkin berbuat jahat sama kita nggak takut. Kita santai aja gitu. Itu kan berarti mekanisme pertahanan diri kita benar-benar sudah drop, sudah nggak jalan gitu istilahnya. Tapi kalau kita punya kecemasan barang itu 10% atau 20%, kita bisa belajar untuk mempertahankan diri. Kan begitu. Berarti kecemasan yang sampai ke gangguan, misalnya tarafnya itu sampai 80% atau bahkan 100% cemasnya, itu tugasnya adalah kita turunkan. Turunkan sampai seberapa? Minimal sampai ke 50%. Bukan berarti hilang sepenuhnya. Karena kecemasan itu kita butuh. Nggak mungkin manusia itu nggak punya cemas sama sekali kecuali dia robot gitu. Kecuali dia sudah apatis dengan semuanya, dia sudah nggak peduli dengan semuanya, itu baru dia sudah nggak punya takut atau nggak punya cemas. Tapi kecemasan itu adalah alarm kita untuk mengarahkan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, kan gitu. Jadi nggak mungkin hilang, gampangnya seperti itu. Tapi kita harus manage. Apa sih yang membuat kita itu cemas? Apa sih yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita punya gangguan kecemasan? Apakah kita punya permasalahan relasi misalnya, permasalahan dengan pasangan, permasalahan di kantor, permasalahan pribadi, ketakutan-ketakutan irasional, atau apa gitu loh. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, sehingga saya nggak bisa bilang pastinya di sini gitu. Tiap orang itu harus melakukan konsultasi misalnya, atau self-development. Mencari, aku takutnya apa sih? Aku paling benci apa sih? Aku nggak bisa apa sih? Aku merasanya bagaimana sih? Dari situ baru bisa kita tahu. Tapi kalau kalian tanya sama saya, Pak, kenapa ya saya punya gangguan kecemasan? Ya nggak tahu gitu loh. Nggak bisa tahu. Tiap orang beda-beda soalnya. Tapi persamaannya adalah berarti alarm atau mekanisme pertahanan dirinya itu sedang error. Ketika kita punya gangguan cemas, harusnya nggak ada apa-apa kok cemas. Nggak ada apa-apa kok tiba-tiba muncul gejala-gejala kecemasan seperti itu. Beda cerita kalau memang sedang dalam kondisi tertentu, misalnya mau ujian besok, atau mungkin motornya itu bannya kempes di tengah malam, nggak ada yang bantuin terus kamu cemas, ya itu wajar gitu loh. Ya kan? Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja kok muncul ya rasa cemas itu. Nah, itu yang namanya anxiety disorder karena alarmnya itu rusak. Istilahnya seperti itu dan kita harus perbaiki. Memperbaikinya bagaimana? Dengan cara kita melawan segala ketakutan kita. Nah, ketakutan apa yang kamu punya kan nggak tahu gitu loh. Makanya kita harus cari dan kita lawan. Nah, kalau kita mengalami kemunduran, misalnya kita sudah melakukan segala cara
untuk mengatasi gangguan kecemasan itu dan mengalami kemajuan nih. Udah konsultasi psikologi, udah konsultasi ke psikiater, udah konseling, psikoterapi, minum obat, dan lain sebagainya. Kamu mengalami kemajuan dari yang tadinya 100%, kecemasannya itu turun ke 80%. Oh, itu udah bagus banget. Nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi suatu hari, bisa aja kecemasan itu naik lagi ke 90, dan itu nggak apa-apa. Gitu loh. Karena kemunduran itu adalah tanda bahwa kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik buat dirimu. Tapi kalau kamu mengalami kemunduran, kemudian kamu berhenti melakukan semuanya, konseling kamu berhenti, minum obat berhenti, aktivitas olahraga berhenti, nggak kerja, nggak ngelakuin apa-apa, di rumah aja, niat HP aja, nonton TV aja, ya kamu nggak akan mendapatkan perubahan yang signifikan. Apalagi kalau kamu lagi mengalami kemunduran, kamu nggak lakukan itu semua, nggak lakukan semua yang baik untuk dirimu, akhirnya kamu lepaskan semuanya, ya kamu nggak akan mencapai ke kesembuhan. Kecemasan itu nggak akan turun sampai kapanpun. Gitu loh. Tapi kalau kamu mengalami kemunduran, tapi kamu tetap disiplin untuk melakukan yang terbaik buat dirimu, tetap konsultasi, tetap konseling, tetap minum obat, tetap dan lain sebagainya, kamu akan tetap mengalami kemajuan. Gitu loh. Jadi jangan takut dengan kemunduran, dan kecemasan itu bisa kita perbaiki. Oke? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya sendiri. Dulu saya 100% anxiety, sekarang flow bisa naik turun gitu ya. Mungkin kadang 20, kadang sampai 50, kadang sampai 70, tapi nanti dengan istirahat yang baik, dengan olahraga, dengan kedisiplinan, ya saya bisa nyampe ke 20, 30 lagi. Seperti itu. Nah, itu yang pengen saya bagikan kepada kalian semua. Jangan pernah menyerah, silakan mencoba dan berusaha, dan salam sehat jiwa bagi kita semua.